Aku sekarang tinggal sangat jauh dari Surabaya. Jaraknya lebih dari 11.000 kilometer. Di sini orang-orangnya mengenal klub seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, Roma, Napoli. Stadion mereka megah, pemainnya bintang dunia. Liga mereka ditonton miliaran orang. Tapi setiap aku melihat warna hijau di layar televisi, setiap kali aku mendengar suara supporter bernyanyi dari video di internet, setiap kali aku melihat lambang buaya dan hiu, dadaku selalu bergetar. Karena di dalam diriku sejak kecil hanya ada satu klub, Persebaya. Bahkan sekarang, ketika aku sudah menjadi seorang ayah dengan 3 anak, tinggal di Italia bersama istriku yang orang Italia dan ibuku yang sudah tua. Di ruang tamu rumahku di Italia, ada satu bendera besar yang selalu tergantung. Bendera hijau, bendera Persebaya. Anak-anakku tumbuh jauh dari Surabaya, tapi mereka tahu satu hal yang sangat penting dalam hidup ayah mereka, bahwa ayah mereka adalah seorang bonek. Dan semua itu dimulai dari sebuah gang kecil di Surabaya. Aku lahir di Surabaya, bukan di rumah sakit besar. Aku lahir di sebuah rumah sederhana, di sebuah gang kecil yang bahkan mobil pun sulit masuk. Gangnya sempit. Kalau 2 motor berpapasan, salah satunya harus berhenti. Rumah-rumah berdiri saling bertempetan. Dinding sebagian rumah masih dari bata yang belum diplester sempurna. Atapnya banyak yang dari seng. Kalau hujan turun deras, suara hujan di atap seng terdengar seperti ribuan kerikil dijatuhkan bersamaan. Aku tumbuh di lingkungan yang sederhana. Ayahku bekerja sebagai buruh pelabuhan di Tanjung Perak. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, ayah sudah berangkat dengan sepeda tuanya. Sepeda itu sudah tua sekali, beberapa bagian berkarat. Tapi sepeda itu selalu setia mengantar ayah bekerja. Sedangkan ibuku adalah seorang penjual nasi di depan rumah. Setiap pagi sebelum subuh, ibuku sudah bangun. Aku sering terbangun karena suara wajan yang dipanaskan. Aroma bawang goreng yang sering kali memenuhi rumah kecil kami. Aku masih ingat sekali aroma itu. Aroma yang selalu membuatku merasa rumah adalah tempat paling nyaman di dunia. Aku adalah anak tunggal, karena itu aku sangat dekat dengan ibuku. Rumah kami kecil hanya ada 2 kamar. Satu kamar untuk orang tuaku dan satu kamar kecil untukku. Di depan rumah ada bangku panjang dari kayu yang sudah agak lapuk. Disitulah ibuku menjual nasi bungkus setiap hari. Pelanggan ibuku kebanyakan tukang beca, tukang ojek, dan pekerja bangunan. Aku sering duduk di bangku itu sambil melihat orang-orang datang membeli nasi. Kadang aku membantu membungkus nasi. Kadang aku hanya duduk diam melihat jalan gang yang mulai ramai. Hidup kami tidak mewah, tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Karena setiap hari selalu ada tawa. Aku pertama kali mendengar nama Persebaya saat aku masih sangat kecil. Mungkin umurku sekitar 6 tahun. Hari itu aku sedang bermain di gang bersama anak-anak lain. Kami bermain bola menggunakan bola plastik, bola yang sangat ringan. Kadang kalau ditendang terlalu keras, bola itu terbang sampai ke selokan. Tapi kami tidak pernah peduli, yang penting kami bisa bermain. Di ujung gang ada sebuah rumah yang sedikit lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu milik seorang bapak yang sangat terkenal di kampung kami. Dia punya televisi besar. Di masa itu, tidak semua rumah punya televisi. Kalau ada pertandingan sepak bola di televisi, anak-anak kampung biasanya berkumpul di rumah itu. Hari itu, suasana rumah itu ramai sekali. Suara sorakan terdengar sampai ke gang. Aku yang masih kecil merasa penasaran. Aku berhenti bermain bola dan berjalan mendekat. Di dalam rumah itu, banyak orang duduk di lantai. Dan ada beberapa orang berdiri. Mereka semua melihat televisi. Di layar televisi ada pertandingan sepak bola.
Tim yang satu memakai warna hijau, tim yang lain memakai warna merah. Setiap kali tim yang memakai warna hijau menyerang, semua orang di rumah itu bersorak. Teriakan mereka sangat keras. Aku melihat layar televisi dengan rasa penasaran yang aneh. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang membuatku terus memperhatikan tim yang memakai warna hijau. Salah satu orang dewasa kemudian berteriak sangat keras. Persebaya. Nama itu terdengar jelas di telingaku. Itulah pertama kalinya aku mendengar nama itu. Aku belum tahu apa artinya. Aku belum tahu sejarahnya. Aku bahkan belum tahu kenapa orang-orang sangat mencintainya. Tapi entah kenapa, sejak saat itu, nama itu selalu tinggal di kepalaku. Surabaya adalah kota yang keras, udara panas, jalanan ramai. Suara kendaraan hampir tidak pernah berhenti. Tapi ada satu hal yang selalu membuat kota ini terasa hidup. Sepak bola. Di hampir setiap gang selalu ada anak-anak yang bermain bola. Lapangan tidak selalu ada. Kadang kami bermain di jalan kecil, kadang di tanah kosong, kadang di halaman sekolah. Gawangnya sering hanya dari sandal atau batu. Aku tumbuh dengan permainan seperti itu. Setiap sore setelah pulang sekolah, aku langsung keluar rumah. Aku membawa bola plastik. Lalu kami bermain sampai langit berubah warna menjadi orange. Aku sering pulang dengan tubuh penuh keringat. Kakiku sering kotor oleh tanah. Kadang lututku terluka karena jatuh. Tapi aku selalu merasa bahagia. Karena sepak bola bukan hanya permainan bagi kami. Sepak bola adalah bagian dari hidup. Ayahku bukan orang yang banyak bicara. Dia pendiam. Tapi ada satu hal yang selalu membuat wajahnya berubah. Sepak bola. Di rumah kami ada sebuah radio tua. Radio itu sudah sangat lama. Di bagian atasnya ada antena yang bisa ditarik. Setiap kali ada pertandingan Persebaya yang disiarkan di radio, ayah selalu duduk dekat radio itu. Aku masih kecil saat pertama kali melihat ayah mendengarkan pertandingan. Wajahnya terlihat sangat serius, matanya fokus. Kadang tangannya mengepal, kadang tubuhnya condong ke depan. Seolah-olah dia benar-benar berada di stadion. Aku duduk di dekatnya. Aku mendengar suara komentator dari radio. Suara itu kadang jelas, kadang berisik karena gangguan sinyal. Tapi setiap kali kata Persebaya disebut, ayah selalu terlihat lebih tegang. Saat Persebaya mencetak gol, ayah pernah meloncat dari kursinya. Itu pertama kalinya aku melihat ayah terlihat sangat bahagia. Dan sejak saat itu aku mulai mengerti. Persebaya bukan sekedar klub. Persebaya adalah sesuatu yang hidup di hati orang-orang Surabaya. Suatu sore ayah pulang kerja dengan membawa sesuatu. Bungkusan plastik. Ayah memberikannya padaku. Aku membuka plastik itu dengan rasa penasaran. Di dalamnya ada sebuah kaos. Warnanya hijau. Di bagian depan ada tulisan besar. Persebaya. Itu adalah kaos Persebaya pertamaku. Kaos itu tidak mahal, bahannya sederhana, tulisan sablonnya sedikit kasar. Tapi bagiku, kaos itu terasa seperti sesuatu yang sangat istimewa. Aku memakainya hampir setiap hari, bahkan saat tidur. Ibuku sering mencucinya karena kaos itu cepat sekali kotor. Setiap kali aku memakai kaos itu dan bermain bola di gang, aku merasa seperti pemain Persebaya sungguhan. Aku menendang bola dengan lebih keras. Aku berlari lebih cepat. Aku membayangkan diriku bermain di stadion besar. Aku membayangkan ribuan bonek berteriak. Membayangkan namaku diteriakkan. Meskipun semua itu hanya ada di kepalaku. Aku belum tahu kata bonek saat itu. Aku hanya tahu satu hal. Bahwa aku sangat menyukai Persebaya. Di kampungku banyak orang yang juga mencintai Persebaya. Setiap kali Persebaya menang, suasana kampung berubah. Orang-orang tertawa. Beberapa orang menyalakan petasan. Ada yang berkeliling gang dengan motor sambil membawa bendera hijau. Aku sering berdiri di pinggir jalan melihat mereka.
Hatiku berdebar. Aku merasa ingin menjadi bagian dari itu. Dan tanpa aku sadari, perjalanan hidupku sebagai seorang bonek sudah dimulai sejak saat itu. Aku masih anak kecil. Aku belum tahu bahwa suatu hari nanti aku akan tinggal sangat jauh dari Surabaya. Aku belum tahu bahwa aku akan membawa nama Persebaya sampai ke Italia. Aku belum tahu bahwa anak-anakku nanti akan tumbuh dengan cerita tentang klub dari kota yang bahkan belum pernah mereka lihat. Yang aku tahu saat itu hanya satu hal sederhana, bahwa setiap kali melihat warna hijau, hatiku terasa hangat.